Halo teman-teman, saya April Setiawan. Jadi hari ini saya mau berbagi informasi terkait foto viral di Bandara Soekarno-Hatta adanya penumpang yang menumpuk sehingga mungkin ini dinilai beberapa orang melanggar peraturan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dari foto-foto viral yang mungkin teman-teman sudah lihat sebelumnya, teman-teman mungkin tambah bingung apakah harus mudik dengan adanya orang-orang tersebut yang juga banyak melakukan mudik. Oke teman-teman, jadi dalam video ini saya akan melakukan konfirmasi secara langsung lewat video call dengan teman saya yaitu Bang Kodri yang merupakan salah satu staf di Terminal Kargo Bandara Hang Nadiem Batam. Oleh karena itu saya akan menanyakan bagaimana kondisi di Batam saat ini atau tepatnya bagaimana kondisi di Bandara Hang Nadiem, apakah juga terjadi penumpukan. Kemudian saya dengar bahwa terminal kargo adalah terminal yang digunakan untuk mengirimkan paket apa saja termasuk jenazah teman-teman. Jadi kemarin sebelum melakukan diskusi bahwa kita mau melakukan video call dalam konten kali ini sempat dikatakan bahwa beliau adalah orang yang bertanggung jawab untuk memulangkan jenazah baik itu yang mengalami kecelakaan ataupun jenazah yang memang dikirimkan dari Batam menuju ke provinsi lain, itu adalah tugas dari beliau. Bagaimana kisahnya? Teman-teman bisa simak video ini sampai habis dan terima kasih. Halo, assalamualaikum Bang Kodri. Apa kabar di sana, Bang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar Batam sehat. Kabar Batam baik-baik sehat. Bang Kodri sekarang kerja di Terminal Kargo Bandara Hang Nadiem Batam. Tepatnya di bagian apa sekarang, Bang? Kita di bagian agen pengiriman, Bang, di Kargo Batam tempat. Bang Kodri, kemarin kan kita lihat foto-foto viral di Bandara Soekarno-Hatta bahwa terjadi penumpukan penumpang akibat penumpang itu mau mudik dan lain-lain begitu. Nah, Bandara Hang Nadiem sendiri sekarang kondisinya seperti apa, Bang? Kalau di Batam sekarang kondisinya sepi dan penumpang pun kalau mau pulang mudik ataupun mau pulang jam dinas itu harus melengkapi surat dokumen yang lengkap. Kalau tidak ada keperluan untuk pulang kampung atau mudik nggak bisa, karena di Batam ini masih dikategorikan masih nggak boleh pulang, memang kayak gitu Mas. Berarti antrian-antrian seperti yang kita lihat di foto-foto sebelumnya di Bandara Soekarno-Hatta itu tidak terjadi di Bandara Hang Nadiem ya, Bang ya? Iya, di Batam tidak terjadi itu. Di Batam masih sepi. Bang Kodri, ini kan sebenarnya anjuran untuk mudik ataupun siapapun yang diperbolehkan untuk naik pesawat itu kan ada aturan-aturan khusus atau hanya orang-orang tertentu. Nah, di Bandara Hang Nadiem sendiri sebenarnya ada nggak sih Bang kejadian penumpang itu ditolak atau tidak bisa diterbangkan karena ada alasan khusus seperti itu, Bang? Kecuali dokumen dan fasilitasnya tidak memadai, pasti tidak bisa berangkat karena harus memenuhi ya dokumennya itu. Dokumen yang dimaksud itu dokumen berupa apa, Bang? Yang harus ditunjukkan ke pihak bandara sehingga bisa diberikan toleransi untuk bisa diangkut dalam penerbangan tersebut. Ya, semacam tes COVID-19 corona sama surat dari dinasnya bahwa berhenti bekerja, sama dari kelurahan bahwa dia ya dari kelurahan lah juga ada juga, sama dari kepolisian mungkin ada juga lampirkan. Jadi ada berapa surat, saya agak kurang tahu surat menyuratnya itu ada berapa surat yang harus dilengkapi. Tapi intinya bagi siapapun yang ingin bepergian menggunakan transportasi udara berarti memang harus diwajibkan benar-benar melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk terbang begitu ya Bang dari otoritas bandara ataupun pemerintah. Begitu ya Bang Kodri ya. Iya betul yang saya sebut tadi ya, betul ya. Bang, ini kan kita tidak menampikan bahwa suatu saat bakal terjadi penumpukan penumpang yang mungkin akan terjadi chaos antara pihak bandara dengan calon penumpang begitu. Nah, sejauh ini pengamanan yang terjadi di Bandara Hang Nadiem itu seperti apa? Ataukah memang sudah ada peraturan-peraturan khusus atau alat siaga khusus yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya melonjaknya jumlah penumpang di Bandara Hang Nadiem sendiri? Kalau di Batam, alhamdulillah semua pelengkapan dari pihak rumah sakit, pihak keamanan, security maupun dari pihak protokol atau TNI atau polisi itu lengkap semua. Masalah keamanannya, alhamdulillah di sini lumayan bagus, semuanya lengkap.
Oke, Bang Kodri tadi kan bilang bahwa memang semua kondisi di Bandara Hang Nadim masih lancar. Nah, Bang, saya mau tanya nih, karena COVID-19 ini kan bisa menyebar dengan sangat mudah apabila seseorang itu mungkin secara tidak langsung mengenai atau berjabat tangan atau dan lain-lain lah seperti itu. Nah, untuk staf di Bandara Hang Nadim sendiri, apakah memang ada ya kasus terjangkit COVID-19 dari adanya penumpang yang mungkin silih berganti seperti itu, Bang? Untuk sementara ini petugas di Airport Nadiem Batam itu semuanya masih alhamdulillah masih bagus semua, nggak ada yang terkena masalah penyakit corona. Bang Kodri sebagai salah satu seseorang yang bekerja di bandara dan melihat bandara setiap harinya, nah pemerintah kan juga sudah merencanakan untuk mengadakan new normal, artinya memang penerbangan untuk komersil siap dibuka untuk umum, mungkin tanpa syarat. Tetapi kita bisa lihat Bang, sebenarnya kondisi COVID-19 di tengah-tengah masyarakat itu masih banyak seperti itu. Dan saran Bang Kodri sendiri sebenarnya bagaimana sih sarannya untuk orang-orang yang mungkin punya kemauan atau rencana untuk mudik sedangkan kondisi pandemi ini kalau dikatakan membaik juga sebenarnya belum tentu membaik dan masih banyak adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang ada di Indonesia sendiri, Bang. Kalau menurut saya kalau emang penumpang atau customer yang mau pulang, kalau emang nggak ada keperluan pribadi yang sangat penting, lebih bagus di Batam dulu atau di daerah kita di sini dulu. Dikarenakan sekarang kondisinya memang belum stabil ya, kalau kita bilang masih coronanya masih ada ya. Tapi alhamdulillah kalau di Batam ini nggak terlalu nampak coronanya nggak terlalu meluas, ya, penangkapannya cepat di sini di Batam. Jadi kalau menurut saya tuh kalau memang penumpang yang mau pulang lebih bagus di rumah di Batam aja dulu. Iya gitu. Kemudian Bang yang menjadi pertanyaan saya, apakah di Bandara Hang Nadim sendiri sekarang sudah membuka akses ke semua rute atau hanya beberapa rute yang dipilih oleh otoritas Bandara Hang Nadim atau Angkasa Pura II untuk penerbangan dari Bandara Hang Nadim sendiri ke kota-kota lain seperti itu? Ini masih terbatas, masih Jakarta yang ada cuma Jakarta aja, kadang-kadang Jakarta sama Surabaya. Itu pun penumpangnya tidak memadai, paling 20 orang atau 15 orang. Jadi penumpang yang khusus memang kepentingannya dalam jam dinas maupun dengan penumpang meninggal saudaranya jenazah, pengantaran jenazah begitu Mas. Bang Kodri, tadi kan Abang bilang bahwa Abang bekerja di bandara atau terminal kargo tepatnya. Nah, ini kan berhubungan langsung dengan logistik. Artinya memang bukan hanya barang-barang saja yang bisa diangkut atau dikirim, melainkan tadi Abang juga sampaikan bahwa pengangkutan juga ada dalam bentuk jenazah yang dikirimkan dari Batam menuju tempat asal di mana jenazah tersebut harus dipulangkan. Nah, ini ada cerita tersendiri nggak? Atau bagaimana Bang? Abang bisa ceritain untuk kondisi yang sekarang ini? Oke, terima kasih. Ya, boleh, boleh, boleh. Satu pesan saya dari kita penerbangan dari kargo nih yang harus di ini kan, karena sekarang kan masalahnya kadang penumpang atau saudaranya yang ada di kampung masalah pengiriman jenazah. Saya akan handle pengiriman jenazah. Mungkin di kampung sangat berharap keperluan jenazah di tempat di daerah masing-masing. Ya dikarenakan dengan keadaan kayak gini pesawat pun tidak ada penerbangan, malah harus dimaklumi aja di rumah kami di Batam setempat. Job desk yang ada di terminal kargo itu kan sebenarnya sangat banyak Bang. Nah untuk Bang Kodri sendiri sebenarnya fokusnya untuk pengantaran jenazah atau pengiriman jenazah atau ke semua hal seperti itu. Ya, saya di bagian general sini. Jadi saya semua barang maupun pengiriman jenazah, kargo semua macam saya handle di Batam setempat. Kemudian Bang untuk kriteria jenazah yang bisa dipulangkan itu ada nggak sih sebenarnya kalau misalnya kayak sekarang kan banyak kayak kita lihat di TV-TV berita-berita bahwa ada penolakan-penolakan untuk jenazah-jenazah yang mungkin diidentifikasi sebagai jenazah positif COVID-19. Nah untuk di Bandara Hang Nadim sendiri yang dikirimkan itu melewati prosedur seperti apa sebelum jenazah akhirnya bisa dikirimkan dan diterima di pihak keluarga seperti itu Bang? Kalau surat dari rumah sakit, dari kepolisian, dari karantina, ada selesai suratnya itu, kalau memang ada pesawat kita terbangkan. Yang penting dengan keadaan jenazah itu dalam kondisi meninggalnya dan tertera yang jelas. Jadi tidak menular penyakitnya itu.
Nah, di luar dari surat-surat yang mungkin telah dilengkapi dari pihak rumah sakit ataupun kepolisian, jenazah-jenazah yang dikirimkan itu sebenarnya jenazah yang kondisinya bagaimana sih, Bang? Atau memang orang di perantauan meninggal atau gimana yang sebenarnya terjadi, Bang? Kalau yang meninggal di sini kebanyakan kecelakaan dan penyakit orang tua, penyakit orang tua ya, sama mungkin penyakit jantung dan segala macam. Tapi kalau penyakit menular semacam COVID-19, 19 corona itu tidak ada dikirim melalui di sini. Oh, jadi jenazah yang memang sudah teridentifikasi sebagai positif COVID-19 itu memang dimakamkan sesuai dengan protokol ataupun prosedur yang sudah ditetapkan dari pemerintah dan tidak dikirimkan ke pihak keluarga begitu ya, Bang Kodri, yang terjadi ya. Betul, betul, betul. Ya, betul. Bang Kodri, sejauh ini ada nggak kendala yang dihadapi? Abang kan bertugas, mungkin jarang diketahui banyak orang bertugas untuk mengantarkan jenazah atau mengirimkan jenazah. Kendala apa yang dihadapi selama ini, Bang? Atau mungkin dari pihak rumah sakit pernah ada kekeliruan atau dan lain-lain seperti itu yang dihadapi di lapangannya? Kalau sementara ini kita tidak ada kendala dengan pelayanan jenazah, cuma kalau kita terapkan dokumen sebelum pengiriman jenazah sudah ada komunikasi sama kita mau jam sebelum pesawat schedule kita 5 jam sebelum itu udah komunikasi sama kita. Jadi dokumen harus dilengkapin sebelum jenazah sampai ke airport Hana di Batam. Berarti memang semua instruksi dari pihak bandara adalah menunggu dari pihak-pihak terkait ya, Bang ya. Mungkin pertama dari pihak rumah sakit mengeluarkan surat bahwa memang jenazahnya memang sudah teridentifikasi untuk dikirimkan ke daerah tertentu begitu. Terus kemudian dari pihak kepolisian memang sudah memberikan izin untuk pengantaran jenazah, kemudian diserahkan ke pihak bandara dan otoritas bandara baru mengirimkan ke pihak keluarga seperti itu. Betul, betul. Kalau memang dari surat rumah sakit sama kepolisiannya itu kita udah siap baca, memang deal nggak ada penyakit yang menular, itu baru kita suruh bawa ke kargo Hana di Batam. Nah, kemudian Bang, untuk saat ini kan memang mungkin bisa dibilang bahwa pelayanan kurang begitu cepat karena kita terkendala adanya pandemi seperti ini. Ada nggak sih, Bang, penumpukan jenazah yang mungkin seharusnya sudah diantarkan tapi karena memang pesawatnya tidak ada yang beroperasi, kemudian jenazahnya dikembalikan ke pihak rumah sakit dan ada tekanan-tekanan dari pihak keluarga yang mengharuskan bahwa jenazah dipulangkan di tanggal yang memang sudah disepakati di awal seperti itu. Kita dalam seharian itu ada terus jenazah satu atau dua itu ada terus pengiriman dari Batam. Cuma dikarenakan keadaan pesawat tidak ada, jadi ya yang Jakarta aja memang kalau memang ada. Kalau biasanya hari-hari itu ada yang nelpon 2 atau 3 orang dari pihak rumah sakit. Jadi yang pihak rumah sakit itu kalau memang saya bilang kalau memang nggak ada pesawat ya keluargaan di daerah masing-masing mohon dimaklumi aja. Ya, bukan kita ngelak, memang ini lagi musibah ya, gitu Mas. Tapi dari penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan dari pihak bandara ke pihak keluarga melalui komunikasi yang cukup intens, mungkin bisa dipahami dari pihak keluarga dan tidak ada tuntutan yang mungkin dinilai berlebihan begitu ya, Bang ya. Dalam artian memang keluarga bisa mengerti kondisi seperti ini begitu. Kalau sekarang kemungkinan besar pihak keluarga udah bisa menerima keadaan kayak gini. Karena kita jelas menjelaskan itu jelas masalahnya pesawatnya nggak ada, mungkin manapun tidak bisa terbang. Jadi pihak keluarga udah bisa menerima kan. Sejauh ini, Bang, dalam pantauan di Bandara Hang Nadim sudah ada berapa maskapai yang beroperasi di bandara tersebut? Atau memang semua maskapai sebenarnya sudah diizinkan untuk beroperasi, namun pembatasan untuk jumlah penumpangnya yang diperketat seperti itu? Kita ada 3 atau 4 maskapai, kadang-kadang 3 aja maskapai, Garuda, Citylink, Lion atau Batik yang bekerja. Kemudian, Bang, dari imbasnya maskapai yang beroperasi kan masih sedikit, hanya beberapa maskapai yang beroperasi di Bandara Hang Nadim. Nah, ini ada nggak pernah terjadi protes dari penumpang karena kan mungkin dia tidak tahu bahwa memang jadwalnya di cancel atau dibatalkan. Dia sudah sampai di bandara kemudian melihat bahwa tidak ada maskapai yang beroperasi. Pernah terjadi kericuhan nggak, Bang, dari pihak penumpang yang mengklaim ke pihak bandara seperti itu? Oh, tidak ada. Kalau di Batam ini alhamdulillah masih dikategorikan aman, alhamdulillah. Tidak ada masalah kericuan dan masalah demo-demo, tidak ada.
Oke, Bang Kodri, terima kasih atas informasinya, Bang ya. Jadi kita sudah tahu detail, Abang terima kasih sudah menjelaskan tentang yang terjadi di terminal kargo. Kemudian ada pandemi seperti ini, memang seharusnya semua pihak juga menyadari bahwa semua aspek terdampak. Salah satunya juga pengurusan jenazah yang harusnya ditargetkan tanggal sekian sudah sampai, tapi karena ada COVID-19 sehingga di cancel karena juga penerbangan juga masih terbatas. Dan mungkin semua pihak bisa saling menyadari dan tidak ada saling tekan menekan karena memang semua orang berusaha untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih, selamat bekerja kembali Bang Kodri. Oke, sama-sama. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah video call antara saya dengan Bang Kodri. Jadi teman-teman mungkin bisa dapat informasi dari apa yang disampaikan. Kemudian apabila mungkin ada salah satu keluarga yang menonton video ini, kemudian ada jenazah yang seharusnya sampai diperkirakan tanggal sekian tetapi mungkin mengalami kendala, maka teman-teman juga harus memaklumi karena memang adanya kendala-kendala termasuk COVID-19 tersebut. Dan yang harus teman-teman pahami bahwa setiap bandara tidak mengalami hal yang sama seperti yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih.